يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك kaca yang teman-teman semua lihat ini adalah imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah. Imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah ini sengaja dibawa ya untuk sama-sama kita buktikan bahwa di dalam hadis yang mengatakan bahwa aroma tubuh Rasulullah adalah minyak misik ya. Ini surban 1400 tahun dan sering digunakan oleh Rasulullah sehingga surban ini sampai saat ini masih beraroma tubuh Rasulullah. Ini memang kita tahu sejarah bahwa rambut Rasulullah pada saat haji wada itu memang dibagikan sehingga banyak ahlul bait dan para sahabat yang memegang rambut Rasulullah ini. Dan ini darah bekam. Kalau antum perhatiin dari dekat, darah bekam Rasulullah itu tidak menggumpal, tapi dia mengkristal. Jadi kalau dilihat seperti butir-butir pasir. Saat ini dekat dengan benda-benda yang dulunya dekat dengan baginda Rasulullah saja sudah sangat luar biasa sekali. Dalam hati rasanya tidak bisa diomongkan dengan perkataan. Merasa sangat tidak pantas sekali mengingat apa-apa yang diajarkan, yang disunahkan baik melalui sunnah maupun hadis belum mampu untuk kita lakukan. Sesama pecinta Rasulullah ini ingin sekali ya, bahwa umat muslim di Indonesia ini mengenal Rasulullah itu lebih dalam lagi. Cintanya sedemikian, cintanya lebih tinggi lagi, rindunya menjadi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa nanti di ujung masa, di ujung zaman, satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari azab Allah, itu hanya Rasulullah SAW. Pada saat istri kita meninggalkan kita, pada saat suami kita meninggalkan kita, dan pada saat semua orang meninggalkan kita, dan hanya kita sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, hanya satu orang yang hanya bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Satu orang, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam
بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث دينا عطوع مرحبا جامع الفقر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur Sayyidina Muhammadin nur Sayyidina Muhammadin nur Dawasi Bismillah في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم حمدا وشكرا لله حضرة الكرام beliau bersama Padepokan Markas Jati pada Samsudin. Beliau dari pihak Arifah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini, pada malam ini, pada detik ini bulan Arafah, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Padepokan Markas Jati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu sebuah kebanggaan dan sebuah rasa kebanggaan besar pada Padepokan Markas Jati. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ini membawa berkah kepada kita semua, terkhusus pada guru kita Tuhan Samsul dan bisa berkat kepada semua santri-santrinya. Amin ya Allah. Seluruh saudara-saudara kita yang ada di Padepokan, semuanya bisa berkah bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, langsung saja saya di sini sebagai khotimah nanti akan disampaikan cerita atau akan disampaikan sejarah tentang Arafah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah beliau ya, dari yang diamanahi untuk menjaga Arafah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan langsung dari beliau, insyaallah saat ini kepadanya langsung kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihil Mu'ukhliq Khatimil lima sabaq nasiril haqi bil haqq wa adrasiratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Segala doa terbaik dan segala puji syukur terbaik yang ada di muka bumi kita berikan dan kita haturkan kepada kekasih Allah, Bashar laka bashar, nurun faqa nurin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, sungguh hal yang sangat luar biasa yang kami alami pada hari ini, karena hari ini adalah hari di mana peninggalan ini menjejakkan kaki di Jawa Timur untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya kami belum sempat untuk melakukan syiar atau dakwah di Jawa Timur, ya. Tetapi sebenarnya kalau di Jawa Timur, kenapa kami tidak sampai ke Jawa Timur selama ini? Karena di Jawa Timur sudah ada saudara-saudara kami yang juga memegang peninggalan-peninggalan Rasulullah ini dari sumber yang sama. Ya, satu ada di Probolinggo, satu ada di
Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Jadi kalau untuk kami ini adalah yang pertama kalinya. Jadi insya Allah saya sedikit hanya akan memberikan penjelasan. Bah, mohon izin ya. Ini juga baru perkenalan. Saya belum sempat juga jumpa berkenalan dengan Abah Samsudin. Ismi Abdul Malik ya. Jadi kami Al-Fakir ini yang diberikan amanah untuk menjaga. Jadi kami Al-Fakir sudah menjaga atau berkhidmat kepada peninggalan Rasulullah ini dari bulan Februari 2020. Jadi sudah hampir 1 tahun 6 bulan ya, 1,5 tahun kami berkhidmat ya. Awalnya peninggalan ini akan kami syiarkan dalam satu kegiatan besar ya, karena sudah di awal itu sudah dibuka oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemudian sudah direncanakan untuk melakukan 2 kegiatan besar, satu di Jakarta karena sudah disetujui oleh Bapak Gubernur, dan kedua di Bandung juga sudah disetujui oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Ketiga, kami akan bergerak ke Jogja, sudah disetujui juga oleh Kanjeng Sultan. Nah, cuman barang-barang ini, peninggalan ini datang ke Indonesia karena kehendak Allah, dan atas kehendak Allah pula peninggalan-peninggalan ini tertahan untuk kita syiarkan keliling Indonesia karena didatangkannya COVID. Ya. Jadi selama hampir 1,5 tahun ini kami berupaya berjuang untuk mensyiarkan ini dari pondok-pondok pesantren, dari majelis-majelis taklim, dari majelis-majelis dakwah. Kita keliling sudah hampir 60 tempat, bah. Kami keliling jumpa dengan para ulama. Alhamdulillah kalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Banten, di DKI dan di Jawa Tengah kami juga sudah jumpa dengan banyak ulama besar. Asbab dari peninggalan inilah Al-Fakir yang Hinadina ini bisa jumpa dengan banyak sekali orang-orang alim ya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya juga bisa jumpa juga dengan Abah Samsudin di sini ya. Karena tanpa adanya peninggalan ini, tentu kami ini bukan siapa-siapa. Kami hanya manusia biasa yang hanya punya rasa kecintaan, punya rasa rindu yang amat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun 2019 kami berupaya, dari tahun 2017 bahkan kami berupaya memasukkan barang-barang ini ke Indonesia ya. Tapi memang banyak sekali kendala sehingga kami baru berhasil memasukkan itu tahun 2020 ya. Tahun 2020 kami berhasil memasukkan atas sponsor dari atau didukung oleh Nahdlatul Ulama ya. Sehingga peresmian atau pembukaan acara pertama kali itu dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, dan kemudian dibawa ke Kalimantan, ke Martapura, tempat guru sekumpul. Cuman setelah itu COVID, sehingga tertahan di tempat penyimpanan kami bah di Cinere, Depok ya, sampai saat ini. Nah, setelah itu selama PSBB ya, itu kami tidak bisa melakukan apa-apa sampai akhirnya Ustadz Sobri Lubis, Ketua Umum FPI hadir di tempat kami dan kemudian dimusyawarahkan dengan para ulama di dalam FPI, sehingga pertama kali majelis tabaruk itu dilakukan di tempat salah satu ulamanya FPI, itu Syekh Misbahul Anam yang memiliki pondok pesantren Al-Um. Di situ pertama kali, sehingga tersebar mulai bergerak ke Bogor, Jabodetabek, Bandung, ke Pemalang, ke Purwodadi, terakhir itu di Payaman, Magelang. Kami berbagi syiar, berbagi dakwah, berbagi kemuliaan, berbagi kebahagiaan, berbagi kerinduan dan berbagi kecintaan kepada Rasulullah dengan para santri dan ulama di Jawa Tengah ya. Sehingga barang-barang ini atau peninggalan mulia ini bisa menjadi satu asbab agar ini orang-orang atau umat muslim yang ada di Indonesia yang selama ini hanya sekedar bersolawat ya, tanpa bisa mengetahui atau bisa lebih mengenal manusia
sempurna kekasih Allah ini seperti apa. Karena memang itu adalah tujuan utama kenapa peninggalan-peninggalan ini kami paksakan untuk datang ke Indonesia. Ya. Karena apa? Karena kami sesama pecinta Rasulullah ini ingin sekali ya, bahwa umat muslim di Indonesia ini mengenal Rasulullah itu lebih dalam lagi. Cintanya sedemikian, cintanya lebih tinggi lagi, rindunya menjadi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa nanti di ujung masa, di ujung zaman, satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari azab Allah, itu hanya Rasulullah SAW. Pada saat istri kita meninggalkan kita, pada saat suami kita meninggalkan kita, dan pada saat semua orang meninggalkan kita, dan hanya kita sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, hanya satu orang yang hanya bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Satu orang, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi singkat cerita, bahwa barang ini, peninggalan ini sampai di Indonesia hanya dibawa oleh manusia-manusia biasa. Kami ini yang berjuang, Abah, tentu apabila dibandingkan dengan guru kita semua ini sangat jauh lah kami ini. Ya. Kami hanya bermodal kecintaan yang luar biasa, sehingga kami berjuang dan berhasil membawa dan berbagi peninggalan dan berbagi cinta, berbagi kerinduan kepada Rasulullah. Sedemikian saja, Bah. Akhirul kalam. Tadi barusan diminta sama Pak Hendra ngasih tahu sumbernya dari mana. Kalau mau ngomong sumber, ini semuanya datangnya dari sumber-sumber yang memang kita tahu bahwa Rasulullah asalnya itu dari Jazirah Arab. Ya, jadi barang-barang ini memang didatangkan dari banyak tempat. Ya, dari Saudi, ada yang dari Madinah, ada yang dari Mekah, ada yang dari Jordan, ada yang dari Syria, dan tentu pasti dari Turki, ya, dan juga ada yang dari India. Ya. Kenapa barang-barang ini tersebar sedemikian banyak? Karena kita tahu kerajaan Saudi memiliki tata cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Ya. Nah, itu diselamatkan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Malaysia yang bernama almarhum Profesor Dr. Abdul Manan bin Embong, ya, dan didukung oleh Sultan Hasanah Bolkiah, karena memang untuk mengumpulkan barang-barang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Maka selama 30 tahun sang profesor ini berkeliling ke Suriah, ke Yordania, ke Yaman, ke India, ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, ke Turki juga pasti, karena memang di Turki ini kekhalifahan terakhir Utsmani itu memang adanya di Turki, dan barang-barang peninggalan ini sudah disertifikasi oleh sebuah badan dari kerajaan Saudi. Ya. Jadi pihak Malaysia itu mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh badan antik peninggalan dan kebudayaan kerajaan Saudi Arabia, sehingga museum dari Malaysia ini memiliki hak untuk juga mengeluarkan sertifikat yang sama atas nama Galeri Warisan Artifak Rasulullah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu asal muasalnya, ya, bahwa barang-barang ini sampai ke Indonesia. Ya. Jadi amanahnya disiarkan di Asia Tenggara. Malaysia sudah, Singapura sudah, Brunei sudah, Patani Thailand sudah, tinggal Indonesia, ya, yang belum. Tahun 2014 sempat masuk ke Indonesia, ingin dibuat di Aceh, cuman tidak berhasil, hanya jadi di Medan, cuman terus kemudian itu pun kembali ke Malaysia. Insya Allah nanti mungkin pada penutupan mohon doa dari Abah agar kami bisa keliling Indonesia. Ya, Jawa Barat sudah, Banten sudah, Jawa Tengah sudah, sekarang mulai Jawa Timur. Insya Allah setelah dari sini
Mungkin dari Abah bisa memberikan rekomendasi supaya kita bisa keliling di Jawa Timur. Insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kita tahu sejarahnya bahwa rambut Rasulullah pada saat Haji Wada memang dibagikan sehingga banyak ahlul bait dan para sahabat yang memegang rambut Rasulullah ini. Di Indonesia pun sebenarnya banyak, tapi sifatnya lebih kepada pribadi-pribadi. Kamilah yang insya Allah berniat untuk mensiarkan ini. Yang di tempat kami di Jakarta awalnya seperti ini, pertama kali datang lebih pendek dari ini dan emang hanya 3 helai. Yang di Jakarta awalnya juga datangnya sebesar sepanjang ini, tapi sekarang sudah hampir 7 cm panjang dan bertambah jumlahnya dari 3 helai menjadi 5 helai. Ini janggut. Janggut bah. Ini saya baru lihat sih. Jadi 4. Tadinya 3. Jadi 4. Tambah kecil 1. Terus kemudian ini darah bekam bah. Kalau antum perhatiin dari dekat, darah bekam Rasulullah itu tidak menggumpal, tapi dia mengkristal. Jadi kalau dilihat seperti butir-butir pasir. Ini ekstrak keringat. Ini ekstrak keringat dari Rasulullah. Jadi pernah ditemukan noda keringat di tempat alas tidur Rasulullah dan kemudian itu dikawetkan. Ini tanah makam. Tanah makam Rasulullah secara berkala makam Rasulullah itu dibersihkan dan tanahnya diputar balik. Ini sobekan imamah. Sobekan imamah. Dan ini adalah siwak, kayu siwak Rasulullah. Wujud dari imamah Rasulullah yang besar adalah ini. Ini karena menempel di kulit mulia dari Rasulullah sehingga sampai saat ini aroma tubuh Rasulullah masih menempel di tanah. Jadi nanti antum bisa bertabaruk karena memang sengaja kami kasih lubang di situ. Insyaallah nanti saudara-saudara, teman-teman semua diberikan kesempatan oleh Abah. Tadi saya basic-basic sebentar karena saya harus minta izin kepada beliau karena kami hanya pihak yang membawa ini dan menjaga, selebihnya Saibul Bait yang akan menentukan ya, tapi oleh Abah diizinkan. Insyaallah nanti pada saat setelah semuanya, setelah Abah, saya akan jelaskan satu persatu peninggalan apa saja yang kami bawa ya, insyaallah. Pada ini agak ke depan aja, agak ke depan. Nggak ada yang lebih kecil.
supaya arusnya bisa muter. Oke, kalau gitu gini posisinya. Keluar. Cek satu. Oh. Berikutnya ini adalah teman-teman semua, saudara-saudara semua yang saya cintai, dipersilahkan untuk bertabaruk ya, dengan peninggalan ini yang ada di dalam koper. Itu ada 6 peninggalan. Yang pertama itu adalah janggut Rasulullah ya. Janggut Rasulullah yang ada di kami pertama kali datang itu ada 3 helai, dan alhamdulillah malam ini baru saya lihat bahwa janggut Rasulullah itu menjadi bertambah 1 lembar, 1 helai, jadi ada 4 helai ya. Terus kemudian ada darah bekam Rasulullah yang kita tahu bahwa ada 2 kisah yang sangat terkenal. Pertama adalah kisah dari juru bekam Rasulullah, Abdullah bin Zubair ya, yang setelah melakukan bekam kepada Rasulullah diperintahkan untuk membuang darah bekam Rasulullah yang kemudian diminum oleh Abdullah bin Zubair. Itu yang pertama. Yang kedua, pada perang Uhud, Malik bin Sinan ya. Malik bin Sinan itu Rasulullah pada saat itu terdesak dan terluka oleh pasukannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, sehingga ada luka di pipi Rasulullah yang oleh Sayyidina Malik bin Sinan. Luka tersebut diisap darahnya dan darahnya juga ditelan. Berdasarkan 2 kisah tersebut, Rasulullah bersabda, apabila ada orang yang darahnya bercampur dengan darahku di dalam tubuhnya, maka haram api neraka untuk membakarnya. Dan terus kemudian berikutnya adalah ada ekstrak keringat Rasulullah. Jadi kita tahu Rasul kita yang mulia ini tubuhnya beraroma minyak misik ya, sehingga keringatnya pun ada salah seorang ibunda dari sahabat ya, bernama Ummu Sulaim yang pekerjaannya mengikuti Rasulullah kemana-mana hanya untuk mengumpulkan keringatnya dicampur dengan air dan dijadikan minyak wangi sampai luar, karena itu luar biasa aroma dari keringat Rasulullah. Yang berikutnya adalah tanah makam. Jadi makam Rasulullah, tanahnya saja
tanahnya saja itu aromanya minyak misik dan minyak kasturi. Jadi secara berkala oleh pengurus itu suka dibersihkan dan kemudian tanahnya dibalik. Yang di dalam dikeluarkan, yang di luar itu dikedalamkan. Ya. Terus berikutnya adalah sobekan dari surban Rasulullah. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah selalu menggunakan surban, ya, selain menggunakan topi. Berikutnya adalah siwak. Rasulullah selalu bersiwak dan selalu membawa siwak kemana-mana. Ya, yang selalu dibawa oleh Rasulullah ada 3: siwak, minyak wangi, dan pecut, ya, serta tongkat yang selalu digunakan. Ya, itu. Terus yang di kaca yang teman-teman semua lihat ini adalah imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah. Imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah ini sengaja dibawa, ya, untuk sama-sama kita buktikan, ya, bahwa di dalam hadis yang mengatakan bahwa aroma tubuh Rasulullah adalah minyak misik, ya. Ini surban 1400 tahun dan sering digunakan oleh Rasulullah, sehingga surban ini sampai saat ini masih beraroma tubuh Rasulullah, ya. Jadi nanti teman-teman, atas tadi saya sudah minta izin sama Abah, dipersilakan untuk bertabaruk, ya. Itu ada lubangnya dan teman-teman dipersilakan untuk menghirup sambil bersolawat, sambil terserah mau berhajat apa silakan, tapi mintanya jangan tanggung-tanggung, jangan cuma minta dunia. Jadi lebih baik yang lebih daripada itu, ya. Yang terakhir ini saya taruh di sini, ini adalah rambut mulia dari Rasulullah SAW, ya. Antum silakan bertabaruk, ya, untuk mencium. Maaf, kami tidak hanya bisa memberikan bertabaruk sampai mencium dari tempatnya saja, ya. Jadi demikian kurang lebih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lurah, ya. Cuman sebelumnya Pak Hendra mau menyerahkan oleh-olehnya nih. Sengaja bah dibawa dari Jakarta, insyaallah. Saya pribadi sedikit cindera mata dari samping. Ini ada oh ya, sedikit tambahan. Ini tokat yang dibawa sama Pak Hendra ini. Jadi tokat Rasulullah itu ada 16, Pak. 6 terbuat dari kayu lus, 5 terbuat dari kayu ayuzia, 1 terbuat dari kayu koka seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, dan 1 lagi terbuat dari kayu siprus. Kayu siprus itu adalah kayu yang dibuat kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang ada saat ini yang dibawa oleh Pak Hendra ini adalah tongkat yang dibuat dari kayu yang sejenis dengan tongkat yang digunakan oleh Rasulullah. Jadi kayu lus ini sudah dicari oleh salah seorang ulama, Syekh Misbahul Anam, fadilah dari kayu lus ini. Jadi kayu lus ini dikatakan bisa yang menggunakan kayu lus. Jadi Rasulullah itu selalu menggunakan untuk sholat, untuk khutbah, itu selalu menggunakan tongkat khusus ini. Mungkin nanti Pak Hendra punya fotonya kali. Jadi tongkat Rasulullah, ya. Kayu lus ini apabila digunakan, kita yang menggunakan akan dikawal oleh 70 malaikat, ya, dan akan
terhindar dari mara bahaya sejauh 700 meter. Jadi dan tidak bisa disentuh oleh binatang buas dan binatang berbisa. Kalau saya dengar ceritanya dari Pak Hendra, mungkin ini bisa digunakan buat ruqyah juga, Bang. Ya. Nanti mungkin saya sudah sampaikan juga ke Pak Lurah tadi, ya, insya Allah. Jadi saya rasa untuk mempersingkat waktu, silahkan saya serahkan semua sama Abah dan saya pun baik. Pak Hendra, silakan. Yang Langen Sari jelasin. Langen Sari. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya ini saya menghadiahkan karena ngeliat di channelnya Abah, tongkat Abah patah waktu itu di yang kapan ya. Waktu itu saya ada niat waktu ke Artefak, saya pengen belikan parfum buat santri. Saya konfirmasi ke Mas Eko, Mas Eko santri ada berapa? 35. Akhirnya saya ke Artefak beli parfum 3 lusin. Cuma pas beli parfum saya ngeliat tongkat ini kok bagus, kayaknya Abah butuh, kemarin tongkatnya patah gitu. Nah, dijelaskan oleh pihak Artefak kalau ini kayu lus ini sama bahannya dengan kayu tongkatnya baginda Rasulullah. Akhirnya saya niatnya mau beli satu, tapi Abah beli aja semuanya, Abah yang nambahkan uangnya gitu. Nah, alhamdulillah dengan berkah tongkat ini akhirnya punya ide untuk sekalian ngantar tongkat, sekalian bawa artefak peninggalan Rasulullah. Kalau menurut saya yang fakir ini, yang tidak punya kemampuan apa-apa, karena kebetulan dekat dari rumah, alhamdulillah tadinya sekali datang akhirnya jadi member ya Pak Abdul Muthalib. Jadi sebulan itu mungkin 1 atau 2 kali setiap bulan itu saya ke artefak Rasulullah untuk riadah dan sholat malam. Dan memang saya merasakan kenyamanan luar biasa. Nah, saya ingin berbagi kebahagiaan, kesenangan saya dengan teman-teman di Padepokan, dengan Abah. Mungkin Abah lebih bisa menyerap energi positif yang ada di artefak Rasulullah, untuk lebih memesrakan Nur Muhammad gitu. Mungkin dengan sarana sawabiah ini bentuk takzim saya lah kepada Abah, pada Gus Samsudin untuk mempererat silaturahmi, untuk mempererat rasa persaudaraan dan semoga diakui jadi saudara. Amin. Ini anda serahkan tongkat ini untuk Abah, semoga jadi berkah buat saya, buat Abah juga gitu. Makasih Abah. Mas Ali, Semoga semuanya bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Thank you. Amin, amin ya Rabbal alamin. Berikutnya Abah mau ngasih tausiah.